Apa makna tawasau? Dari kata wasiyah, saling menasehati. Makna bentuk katanya adalah musyarakah, ya. Jadi tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling antara individu A dengan individu B, saling sehat menasehati, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak hidup nafsi-nafsi, tidak kemudian soleh sendiri, ke masjid sendiri, tapi ngajak-ngajak. Itu namanya tawasau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu Saudara, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat Isya Masjid Raya Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali kajian pada sore hari ini dengan saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua nikmat yang penting untuk menjadi perhatian kita dan yang sering dilalaikan oleh manusia, seperti kata Nabi, ni'matani katsirun maghbunun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang banyak orang-orang mengabaikan nikmat itu. Nikmat itu adalah nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Nah, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kita kesempatan, artinya Allah berikan kita waktu. Kemudian dengan waktu yang ada kita bisa bergerak, berangkat menuju ke rumah Allah ini. Artinya yang hadir dalam sholat berjamaah, yang hadir dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, tentu orang-orang yang fisiknya sehat. Ya. Hanya saja sehat itu seringkali didoakan dengan doa sehat wal afiat. Nah, kita sering mendoakan orang lain atau didoakan semoga sehat wal afiat. Ada yang tahu maknanya itu apa itu? Sehat wal afiat itu maksudnya. Ada yang mengatakan sehat wal afiat maksudnya adalah sehat lahir dan batin. Tetapi maknanya sehat itu adalah ketika anggota tubuh kita semuanya berfungsi dengan baik. Itu namanya sehat. Dari kepala, badan, kaki, ya, tangan, organ dalam tubuh, ada jantung, ada paru, ada usus, ginjal, liver. Ketika seluruhnya berfungsi dengan baik, maka itu disebut sehat. Sehat itu berkata sahih. Sah itu ya baik. Tetapi ketika digandengkan dengan kata afiah, sehat wal afiat. Nah, jadi bahasa Indonesia ya. Afiah itu dari makna kata afun.
Artinya sehat, namun kesehatannya digunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya digunakan untuk hal-hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita mendoakan orang semoga sehat walafiat, artinya semoga badannya berfungsi dengan baik dan digunakan di dalam ketaatan. Itu doanya. Jadi doanya itu doa lengkap. Seringkali kita tidak sampai ke sana pemahamannya. Sering diucapkan tetapi pemahamannya tidak masuk ke sana. Nah, mulai sekarang ketika kita doakan orang, mugi-mugi diparingi sehat wal afiat. Nah, itu artinya badannya berfungsi dengan baik dan digunakan dalam ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Tapi kalau digunakan untuk kemaksiatan, bukan sehat wal afiat, tapi sehat wal maksiat. Ya. Jadi bukan afiat namanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Alhamdulillah, salat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu doakan semoga salat dan salam yang kita ucapkan ini tersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan sunnah. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir ini nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan kembali membahas tafsir ya. Nah, yang kali ini saya mengambil penafsiran dari satu surah yang populer, yang ayatnya paling pendek di dalam Al-Quran. Ada surah apa yang paling pendek dalam Al-Quran? Al-Kautsar. Apa lagi? Al-Kautsar 3 ayat. Apa lagi? Hah? Hah? Al-Ikhlas. Apa lagi? An-Nasr. Apa lagi? Yang paling pendek dalam Quran. Yang paling pendek itu yang jumlah ayatnya 3. Yang pertama surah Al-Asr, yang kedua Al-Kautsar, yang ketiga An-Nasr. Kalau Kulhu itu atau surah Al-Ikhlas itu 4 ayatnya. Ya, jumlah ayatnya 4. Nah, dari 3 surah tadi yang kita akan bahas tafsirnya pada kesempatan ini adalah surah Al-Asr, surah yang ke-103. Jumlahnya cuma 3 ayat. Ayo kita baca bareng-bareng. Saya pandukan, Bapak Ibu ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu surah yang pendek di antara 3 surah terpendek di dalam Quran yang kita sudah sangat fasih ini ya, hafalannya. Apa kata Allah? Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan saling menasihati tentang kebenaran serta saling menasihati tentang kesabaran. Ini isi ayat ini. Maha benar Allah yang Maha Agung. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi fokus kita dari beberapa kalimat yang ada pada surah ini adalah tentang kalimat wa amilus sholihat, tentang amal-amal soleh. Ini menjadi inti di sini. Karena kenapa? Karena Allah menyebutkan manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Dan di sini Allah bersumpah, wal 'asr, demi masa, kata, demi masa, demi waktu asar menjelang maghrib itu kan pendek. Artinya demi waktu yang sudah sangat sedikit kesempatannya. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Di dalam masa yang pendek itu, kata Allah, manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Rugi maksudnya jika tidak mampu menggunakan masa yang sudah tinggal sedikit. Jadi kan sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang inilah masa-masa akhir zaman. Walaupun dari zaman Nabi kita sudah 1400 tahunan ya lamanya. Tetapi ini sudah masuk akhir zaman. Artinya bumi ini sudah semakin tua. Kemarin saja Afrika Utara atau Maroko diguncang gempa dahsyat. Ya. Sampai 2000 orang yang syahid mudah-mudahan. Nah, tentu ini menjadi ibrah buat kita bersama. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali, jadi kerugian itu tidak akan didapatkan walaupun masanya pendek jika, itu maksudnya ya, para manusia tadi beriman wa amilus sholihat. Manusia itu akan keluar dari frame kerugian, dari kelompok orang-orang yang rugi jika dia beriman kepada Allah dan kemudian imannya itu dia wujudkan dengan amal yang disebut dengan amal soleh. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran ini setidaknya ada 2 kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan pekerjaan atau aktivitas pekerjaan. Yang pertama kata amala, ya. Yang kedua kata fa'ala. Ini dalam bahasa Arab ya. Satu fa'ala, satu amala. Secara bahasa mungkin terjemahnya sama. Amala bekerja, fa'ala bekerja juga, ya, atau berbuat. Namun demikian, kata itu ternyata memiliki hakikat yang berbeda, atau mungkin bisa dikatakan makna intinya berbeda. Kalau kata fa'ala itu digunakan untuk menjelaskan suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu sengaja dilakukan atau tidak. Nah, jadi kalau menggunakan kata fa'ala di dalam Quran
Itu menunjukkan suatu pekerjaan yang disengaja atau tidak, dikerjakan dengan cara sadar atau tidak sadar. Nah, maka redaksinya di dalam bahasa Arab menggunakan kata fa'ala. Dengan kata lain, kata ini menunjuk pada pekerjaan secara umum. Bahkan juga bisa digunakan untuk benda mati ya. Bisa juga digunakan kata fa'ala. Ya. Contohnya dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairan la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, usjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Rabbmu, waf'alul khaira, dan kerjakanlah amal-amal kebaikan. Jadi di sini menggunakan kata fa'ala, waf'alul khaira. Artinya ini adalah menunjukkan pekerjaan yang disengaja untuk dikerjakan. Kalau pekerjaan yang tidak sengaja disebutkan juga di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 20. Di situ ada kalimat bahwa Nabi Musa berkata, aku sudah mengerjakan perbuatan itu, sedangkan aku termasuk orang-orang yang khilaf, yang tidak sengaja. Jadi redaksinya kalau menggunakan kata fa'ala itu bisa bermakna umum, bisa perbuatan yang disengaja atau tidak sengaja. Sedangkan kata yang menunjukkan aktivitas yang menggunakan kata amala, sebagaimana dalam surah Al-Asr ini, amilus sholihat. Karena amilu ini kan untuk jamak. Kalau satu orang amalas sholihat. Ini amilus sholihat. Ini untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan dengan sengaja. Jadi kata amila ini adalah untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan secara sengaja dan memiliki maksud yang tertentu. Jadi kalau digandeng dengan wa'amilus sholihat, berarti amal-amal itu adalah amal yang dikerjakan dengan sengaja, amal yang mempunyai maksud yang tertentu. Ya, itulah yang kemudian digandeng dengan kata as-sholihat, dari kata sholih yang dalam bahasa Arab dia artinya baik, lawannya adalah fasada, rusak. Ya, kalau solaha itu baik, kemudian kalau fasada rusak. Maka kalau orang mengerjakan wa'amilus sholihat, dan mereka yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Jadi ini sedikit ya tentang penafsiran bahasa dari kata amala. Jadi kenapa di dalam Al-Asr ini menggunakan kata amilus sholihat, bukan fa'alas sholihat, karena ini adalah amal-amal yang disengaja dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Asr ini sesungguhnya adalah surah yang turun pada urutan yang ke-9. Jadi Al-Asr ini dari surah-surah yang turun, dia itu adalah wahyu yang ke-9 yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang mengatakan surah yang kedua. Artinya yang turunnya lengkap satu surah. Surah yang pertama turun itu yang lengkap adalah Al-Fatihah. Tetapi Al-Fatihah urutan turunnya dari wahyu adalah urutan yang ke-6.
Sedangkan Al-Asr adalah surah yang kedua turun dalam makna lengkap ayatnya, dan dia adalah wahyu yang ke-9 yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah surah Al-Asr ini. Nah, kita lihat sekarang maknanya. Ya, di dalam Al-Qur'an kata amilus sholihat itu terulang sebanyak 73 kali. Sebanyak 73 kali. Dan dari penyebutan itu 52 kali diantaranya dirangkai dengan kata sholihat. Jadi kata amila itu terulang 73 kali, 52 kali diantaranya dirangkai dengan as-sholihat. Jadi yang amilus sholihat terulang sebanyak 52 kali di dalam Quran. Kemudian sebelumnya ada kalimat alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Jadi selalu ada kata alladzina amanu wa amilus sholihat. Sehingga berbunyi sebagaimana terdapat dalam surah yang sedang dijelaskan di dalam surah Al-Asr ini. Ya, hanya satu rangkaian saja yang ada pada surah Hud, ya, ayat yang ke-11 itu bukan alladzina amanu tapi alladzina sabaru wa amilus sholihat. Ya, kalau di surah Hud ini alladzinya digandeng dengan kata sabaru, bukan aman. Itu nanti bisa dilihat dalam surah Hud ayat yang ke-11. Ya. Majelis yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah yang menjadi syarat orang itu sudah melakukan amal soleh atau amal yang merusak? Kapan orang itu disebut mengerjakan amal soleh? Kapan pula orang itu disebut mengerjakan amal yang merusak? Nah, makanya para mufasir dalam hal ini menyebutkan ukuran suatu perbuatan itu dinilai soleh. Yang pertama adalah wujud konkret amal itu memberi manfaat atau tidak. Kalau dia memberi manfaat, maka dia disebut soleh. Disebut juga dengan manfaat sosial yang pengaruhnya untuk orang banyak. Kemudian yang kedua, niat melakukan pekerjaan itu. Apakah niatnya karena Allah atau karena selain Allah? Jika amal itu dikerjakan karena Allah, maka terkategori amal soleh. Kalau amalnya dikerjakan kepada selain Allah, maka dia termasuk kepada amal fasad, ya, amal yang rusak. Nah, tapi masalah niat ini tidak ada yang tahu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi nilai amal kita itu tergantung kepada niatnya. Ya, nggak tahu nih Bapak Ibu yang hadir di masjid ini pada sore hari ini niatnya karena Allah kah atau karena yang lain kah? Nah, masing-masing kita yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan semuanya karena Allah, ya. Nah, maka majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beramal soleh itu, ya, adalah orang-orang yang amalnya itu ikhlas karena Allah, ya, kemudian dilakukan bernilai manfaat. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan dilakukan berdasarkan ilmu dan sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru kemudian dia disebut sebagai amal soleh. Ya. Tapi kalau sebaliknya, apabila dia tidak ada nilai manfaatnya, seperti kebanyakan orang senang membabat hutan, membuang sampah di sungai yang sudah sedang viral-viralnya, ya, orang suka buang sampah di sungai musim kemarau. Ntar nanti kalau sudah musim hujan, siap-siap untuk menguras air dari ruang tamu, karena kebanjiran. Gitu. Ya. Nah, makanya
orang-orang yang beramal soleh itu dia akan milih-milih betul. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan sambungannya adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, bahwa amal soleh itu baru sempurna dia apabila diiringi dengan tawasaw. Apa makna tawasaw? Dari kata wasiyah, saling menasehati. Makna bentuk katanya adalah musyarakah, ya. Jadi tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr, saling antara individu A dengan individu B saling sehat menasehati, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, tidak hidup nafsi-nafsi, tidak kemudian soleh sendiri ke masjid sendiri, tapi ngajak-ngajak, itu namanya tawasaw, ya. Apalagi melihat di depan matanya ada kemungkaran, ada pelanggaran dari aturan-aturan agama Allah, maka dia robah, dia ingatkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru, dia lihat kemungkaran, dia coba robah. Maka ketika orang yang beriman tadi kemudian dia wa amilus sholihat, dia kerjakan amal-amal soleh, ya kita bisa sebut amal soleh itu ya ibadah-ibadah mahdhah kita sehari-hari, mudah-mudahan mulai dari sholat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, ada baca Quran, zikir, sholawatan, ya, zikir pagi, zikir petang, kemudian menebar senyum dan sebagainya, memberi tempat duduk orang yang mau duduk. Nah, itu kan banyak sekali ya amal-amal soleh itu. Tetapi itu belum selesai, jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sampai kepada puncaknya. Nah, puncak ini ternyata menjadi penyempurna seseorang itu tidak termasuk kepada kategori orang yang rugi, yaitu ketika mereka menghidupkan nasihat, menasehati untuk menegakkan kebenaran apa? Kebenaran syariatnya Allah, dan nasihat menasehati untuk menegakkan kesabaran di dalam beribadah, ya, di dalam kita beramal ini. Makanya kalau ada orang yang mengaku sudah beramal soleh tapi tidak menjalankan dakwah atau tidak menjalankan saling bertegur sapa, maka amal solehnya belumlah sempurna. Sekarang ini kita menyadari, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang sudah mulai menipis, ya. Karena semua orang sudah hidup nafsi-nafsi. Bahkan kumpul pun di tempat-tempat yang harusnya bisa berinteraksi, malahan sibuk dengan HP masing-masing. Ya enggak? Apalagi sekarang ada yang dipasang dalam kuping itu. Apa namanya? Kecil dia. Canggih katanya, pakai bluetooth atau pakai apa. Ya udah dong, sumbat aja kupingnya sama itu kan. Nah, kita mungkin lagi di stasiun, kita lagi di terminal, kita lagi di bandara, ya, pengen ngobrol lah ya, mau kemana Pak, mau kemana Bu, ya itu. Tapi sekarang telinganya udah disumpal dengan itu, sudah nggak bisa nyapa lagi dah. Ya, coba untuk ngobrol, dialihkannya. Nah, jadi orang sudah nasi-nasi, padahal ketika dia contohnya ketinggalan barang, nih dia mau naik pesawat nih, rupanya ada tas kecilnya ketinggalan, ya kan? Dia udah duluan loh. Orang yang lihatnya pesawatnya beda, sama-sama mau naik pesawat, coba bayangkan. Siapa yang ngasih tahu itu? Nah, kalau masa bodoh gak begitu kan tidak ada tawasul, tidak ada yang mengingatkan. Nah, makanya ini kenapa kemudian keberuntungan suatu umat itu baru terjadi ketika mereka menjalankan dakwah, menjalankan nasihat, saling menasihati. Kalau sudah tidak ada, sudah sendiri-sendiri, nah ya tunggu sajalah kehancuran, ya, tunggu sajalah kerusakan. Bapak Ibu Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemudian inti dari surah Al-Asr ini,
bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang sangat sedikit, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, bersyahadatkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian mereka isi imannya itu mereka buktikan dengan amal-amal soleh. Dia sholat, dia puasa, dia jamaah ke masjid, dia ngikutin pengajian, dia bersedekah, dia berzakat, dia berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan tamunya, ya, lebih memilih untuk menahan bicara daripada bicara salah atau menyakiti orang lain. Dan banyak sekali adab-adab yang dia lakukan. Kemudian dia juga tidak tinggal diam, tetap mau untuk menyapa orang lain, tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr. Nah ini mari ya kita hidupkan, karena saya melihat ketika tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr ini hilang, maka hilang pula lah yang namanya kemuliaan budi pekerti atau kemuliaan adab. Sekarang begitu banyak di dalam keluarga-keluarga kita yang mana anak-anak tidak lagi hormat kepada yang lebih tua. Bahkan sapaannya saja, pilihan kata yang dipilihnya tidak menunjukkan bahwa dia hormat kepada orang yang lebih tua. Saya kaget juga beberapa hari yang lalu itu ada ibu-ibu bawa cucunya kayaknya ke kolam keceh. Kemudian ketika sudah nyemplung si cucunya ini, mbahnya ini nanya, mau berenang sama siapa? Sama mbah atau sama mamah? Katanya sama ibu. Anak yang ya mungkin balita kali ya, dengan santainya mungkin ya akalnya juga belum nyampe. Dia bilang apa? Sama kowe. Padahal pilihannya bukan itu tadi ya, sama mbah atau sama ibu gitu kan, kata mbahnya. Sama kowe. Bayangkan tuh, itu sering kali terjadi. Sudah tidak ada lagi adab akhlak yang baik, itu sudah tidak ada. Kaget juga loh. Bukannya kowe itu kasar ya dalam bahasa Jawa ya? Yang kan ada yang lebih halus lagi. Kalau ada ya sama mbah, itu kan lebih halus ya. Kenapa bisa demikian? Karena dia ngerekam. Karena sehari-hari di rumahnya begitu tuh, orang-orang saling menyapa. Bukan salahnya anak itu juga, wong si balita. Dia hanya mengulang apa yang dia sering dengarkan. Nah, makanya kalau tidak hidup tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr dalam keluarga kita, maka kayak begitu yang terjadi. Ya, tidak ada lagi saling menghormati, tidak ada lagi saling sapa menyapa yang indah gitu kan, semuanya dibiarkan saja. Yang penting dia senang, biarin aja, pendek. Apalagi sudah berkaitan dengan gadget ya, enggak, kasih HP, kasih TV, kasih HP, udah. Nanti generasinya sudah menjadi generasi yang rusak. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik majelis yang semua saya hormati, demikianlah kurang lebih sedikit kupasan tentang tafsir amal soleh yang ada pada Quran surah Al-Asr. Maka mari kepada Allah kita bermohon, semoga Allah berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan agar sampai akhir hayat kita ini tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ya, kita ingin menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, diikuti dengan amal-amal soleh yang dikerjakan dengan istiqomah. Kemudian puncaknya adalah mau untuk saling menasihati satu dengan yang lain, siap untuk menasihati dan siap untuk dinasihati. Insyaallah hidup kita akan selamat dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.